Eh, ya saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini. Karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari Presiden, dan biasanya itu dengan Kepres ya, diberikan penugasan, bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Kabar mengejutkan datang di sela-sela kunjungan Presiden Prabowo ke Brasil untuk mengikuti KTT BRICS 2025. Prabowo dikabarkan akan memberikan penugasan khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua. Hal tersebut diungkap Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra dalam acara launching laporan tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Rabu 2 Juli 2025. Yusril mengungkapkan ini merupakan yang pertama adanya penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua. Lanjutnya, kemungkinan besar akan ada kantor bagi Gibran di Papua selama menjalani penugasan khusus tersebut. Namun anehnya, pernyataan ini malah dibantah oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan Wapres Gibran Rakabuming Raka tak akan berkantor di Papua, menyoal ditunjuknya dia dalam percepatan pembangunan Papua. Tito menjelaskan, Gibran ditugaskan untuk mengkoordinasikan persoalan di Papua. Saya dalam undang-undang itu, tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Oke, artinya berarti lebih ke supervisi, makanya berkantor di sana. Ya. Oke, berarti maksudnya makanya itu kenapa mau dikantorkan di sana agar dekat gitu. Memang kantornya itu nanti akan di kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai tower. Sudah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres, bukan untuk badan pelaksana eksekutif ini. Setahu saya dalam undang-undang itu tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan di atas. Tapi untuk eksekusinya sehari-hari dilakukan oleh badan eksekutif ini, kata Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 8 Juli 2025. Tito menjelaskan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Wapres bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di Papua. Tito mengatakan penugasan tersebut juga pernah diberikan kepada Wapres ke-13 Ma'ruf Amin. Namun, kata Tito, dalam proses eksekusi di lapangan terdapat Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Dia mengatakan saat ini badan eksekutif belum ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Tito membenarkan Menteri Keuangan memang akan menyiapkan sebuah kantor di Papua. Namun, dia mengatakan kantor itu bukan untuk Wapres, melainkan badan eksekutif. Tito pun menegaskan jika Gibran tak akan berkantor di Papua, sebab dalam undang-undang, eksekusi di lapangan akan diserahkan kepada badan eksekutif. Saya kira kalau Gus Dur dulu membentuk Kementerian Negara Urusan HAM, dengan mengangkat Pak Hasbullah Saad sebagai menterinya, saya kira Pak Prabowo sebenarnya sudah tepat mengangkat menterinya. Ini orang asal Papua dan punya background aktivis HAM, termasuk juga pernah ini. Dan concern pemerintah dalam menangani Papua ini dalam beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan satu penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua. Ya itu ya saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini. Karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari Presiden, dan biasanya itu dengan Kepres ya. Kalau Pak Kiai Ma'ruf dahulu diberi tugas untuk pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi, dan sekarang ini akan
diberikan penugasan, bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Dan saya pikir ini concern yang tentu tidak hanya spesifik pembangunan fisik, tapi juga termasuklah penanganan masalah-masalah HAM dan bagaimana aparat keamanan kita menangani masalah Papua. Dan saya kira parameter HAM itu sudah harus kita lakukan dan kita tegakkan. Yang lain, meskipun sekarang Kementerian tapi itu tidak akan tabrakan dengan Komnas. Komnas sudah punya tugas sendiri. Kementerian HAM itu sendiri, dia tidak punya kewenangan investigasi seperti Komnas melakukan pengumpulan fakta dan lain-lain, itu diserahkan sepenuhnya kepada Komnas. Tapi ini internal pemerintah dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM sebenarnya. Karena kementerian ini baru saja dibentuk, jadi masalah anggaran ini juga masih masalah karena memang sangat terbatas anggaran kementerian koordinator termasuk kementerian HAM ini sangat terbatas anggarannya karena memang anggarannya masih menggunakan anggaran dari pemerintahan yang lalu. Dan Juli ini akan ada rapat dengan DPR untuk merevisi APBN kita, ada APBNP yang memungkinkan ini bisa bekerja lebih optimal. Walaupun dengan anggaran yang apa adanya sekarang pun, ya alhamdulillah kami kerja aja terus. Dan antara lain ya kami akan selesaikan kasus pembangunan rumah gedung itu dan akan diresmikan segera. Dan Pak Presiden juga komit kemarin akan memenuhi semua. Termasuk juga akan ada bantuan Presiden kepada anak-anak korban bom dan semua kementerian kami sudah juga koordinasikan tugas-tugasnya membangun rumah, beasiswa itu sudah dilakukan. Artinya kompensasi terhadap korban bom masa lalu itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Lain juga karena kementerian yang pemecahan ini baru dibentuk, itu masih sementara dirjennya juga terbatas ya. Di HAM itu cuma ada 2, dirjen, di imigrasi juga 2. Itu masih banyak hal-hal yang memang perlu diselesaikan. Mudah-mudahan masa transisi ini segera berakhir, jadi betul-betul kementerian ini bekerja optimal menangani tugas-tugas yang dibebankan pada mereka. Sekian dan saya mohon diri karena jam 11:30 kami ada rapat lagi. Oke. Terima kasih atas semua masukan yang telah diberikan. Baik. Terima kasih Pak Yusril. Kehadiran Bapak memberi warna yang sangat baik untuk laporan tahunan pada 2024 ini. Terima kasih banyak.